Ada satu hal yang menggelitik saya, mungkin juga karena sekarang ini adalah tahun politik gitu ya. Jadi isu-isu tentang pengangguran, tentang lapangan kerja ini menjadi sesuatu yang didengung-dengungkan terus. Dan ya mungkin karena politik juga ya. Jadi arahannya atau tarikannya jadi kadang-kadang buat saya agak lucu gitu. Contoh, jadi dalam satu konten ya di media sosial ada yang mengatakan sekarang ini lapangan kerja susah, sekarang ini pengangguran semakin banyak. Di saat yang sama pemerintah malah bangun IKN. Nah, buat saya lucu. Kenapa? Itu dua hal yang berbeda, dua hal yang nggak nyambung, disambung-sambungin. Sama misalnya saya bilang, wah saya lapar, saya pengen makan, saya pergi nge-gym. Itu kan hal yang aneh gitu loh. Saya lapar, maka saya pergi nge-gym. Itu kan aneh banget. Sekarang banyak pengangguran, lapangan kerja susah karena pemerintah bangun IKN. Buat saya itu lucu banget. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau kita lihat di lapangan ya, di lapangan ini ada dua circle, ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah kubu orang-orang yang butuh pekerjaan alias pengangguran. Ini kita ngomong realnya aja. Di kubu seberang ada pengusaha yang sedang mencari karyawan. Dan entah kenapa kedua ini nggak ketemu gitu loh. Aneh banget. Orang butuh kerja mengatakan nyari kerja susah. Seorang karyawan yang memiliki usaha mengatakan mencari karyawan susah. Aneh banget kan? Nyari kerja susah, nyari karyawan susah. Kenapa kalian nggak ngobrol? Kan ketemu tuh yang perlu pekerjaan, dapat pekerjaan, yang perlu karyawan, dapat karyawan. Kenapa mereka nggak ngobrol? Karena permasalahannya bukan sekedar saya perlu karyawan atau seorang pengangguran perlu pekerjaan. Bukan itu masalahnya. Dan juga bukan soal IKN, nggak ada hubungannya sama IKN. IKN mah jalan aja yang ada, IKN jadi malah nyerap tenaga kerja baru gitu kan. Nah, yang menarik adalah ada ketidaksinkronan antara supply and demand, antara kebutuhan akan tenaga kerja dengan tenaga kerja yang tersedia. Nah, sekarang saya akan kasih contoh ekstrimnya. Dari kubu mana dulu enaknya? Dari kubu pengusaha dulu deh. Dari kubu pengusaha, mereka menginginkan karyawan. Nah, ini bisnis nih. Otaknya bisnis adalah pengen hasil sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Maka seorang pengusaha itu akan selalu mencari tenaga kerja yang pinter, hebat, bisa ngerjain semuanya, nggak pernah mengeluh, gaji kecil. Nah, wajar nggak si pengusaha minta seperti itu? Wajar. Memang permintaannya seperti itu. Sekarang kita lihat di sisi lain, di sisi si penganggurannya, orang yang butuh pekerjaan. Apakah permintaannya masuk akal? Sekarang kita pikirkan. Sekarang kita lihat. Orang-orang yang butuh pekerjaan, si pencari kerja, itu mencari pekerjaan yang mudah. Bisa libur kapanpun, jam kerjanya sependek-pendeknya, boleh santai-santai, gajinya besar. Nah, itu kan yang ideal seperti itu, yang dicari seperti itu. Yang gampang, kalau perlu nggak usah ngapa-ngapain, tapi gajinya kalau perlu puluhan juta, 2 digit, 3 digit. Nah, itu dahsyatnya seperti itu. Jadi kemudian ketika dua ini memiliki keinginannya masing-masing dipertemukan, nggak bisa. Akhirnya terjadi negosiasi. Oke, terjadi negosiasi nih di tengah-tengah nih. Negosiasinya adalah gini, si pengusaha mengatakan, oke deh, kamu perlu gaji berapa, perlu income berapa, penghasilan berapa, tapi tolong di-matchingin sama skillnya, karena kebutuhan kami seperti ini. Misalnya, lagi butuh admin dengan dengan spesifikasi A, B, C, D, E misalnya. Si pencari pekerjaan diminta untuk matchingin skillnya, karena skill-skill yang dibutuhkan ini kan tidak bisa dinegosiasi. Skill-skill yang dibutuhkan itu memang patokannya seperti itu. Yang bisa dinegosiasikan nantinya adalah apa? Adalah gajinya. Nah, si pencari pekerjaan itu harus bisa matchingin apa yang dibutuhkan oleh pengusaha. Skillnya harus punya, attitude-nya, etos kerjanya, lalu kemudian gajinya bisa dinegosiasi. Seperti itu. Nah, enak kalau misalnya si pengusaha mencari skill, si pencari pekerjaan memiliki skill,
Udah ketemu, tinggal nego soal gaji. Dan nego soal gaji itu enak banget, itu gampang sebenarnya. Jadi kalau misalnya permasalahannya adalah nego soal gaji, itu nggak ada masalah. Mestinya ya, karena apapun yang bisa diselesaikan dengan uang, itu artinya bukan masalah sebetulnya. Sama seperti mencari kerja ini. Kalau misalnya soal pengangguran bisa diselesaikan dengan gaji, sebenarnya bukan masalah. Karena pengusaha itu pasti udah ngitung. Misalnya, seorang pengusaha membuka lowongan kerja dengan budget gaji adalah 2 juta misalnya. Ini contoh, 2 juta. Lalu kemudian ada nih seorang pelamar pekerjaan yang mengatakan, saya nggak mau 2 juta, saya punya skill yang Bapak Ibu perlukan, saya bisa semuanya. Tapi saya mau digaji 5 juta. Contoh ya. Nah, si pengusaha ini akan ngitung nih. Oke, kalau saya kasih dia 5 juta dengan spek pekerjaan, dengan skill yang dia miliki, bisa nggak dia menghasilkan 50 juta? Kalau jawabannya adalah ya bisa, maka kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pekerjaan itu. Masalahnya sekarang, banyak orang ya, banyak pencari kerja pengen digajinya 10 juta nih. Tapi menghasilkannya bukan 100 juta, bukan 50 juta, bukan 10 juta. Malah minus, malah bikin perusahaan rugi. Kenapa? Karena mungkin attitude-nya jelek, karena mungkin kedisiplinannya jelek, karena mungkin skillnya nggak ada, malah yang ada tuh ngerepotin teman-teman sekitarnya. Teman-teman sekitarnya yang mestinya bisa ngerjain tugas mereka malah sibuk bantuin si anak baru ini misalnya. Itu kan malah bukannya produktif, malah minus. Bukannya menghasilkan minimal 50 juta sampai 100 juta, yang ada malah bikin perusahaan nombok minus karena produktivitas yang lain malah terganggu. Bisa jadi. Atau karena tukang gosip, suka ngomong jelek-jelek, akhirnya malah bikin teman-teman yang lain jadi nggak betah. Itu malah membuat produktivitasnya malah turun. Nah, itulah sebabnya kenapa sangat penting sekali kita sebagai seorang calon karyawan, sebagai orang yang lagi cari kerja, kita harus punya skill dulu. Gimana caranya punya skill? Investasi leher ke atas, pelajari skill-skill yang dibutuhkan. Kalau misalnya ada satu buah skill yang memang benar-benar dibutuhkan dan akan selalu dibutuhkan, tidak akan pernah habis, dan kamu menguasai skill ini, maka kamu akan bisa keterima kerja dimanapun. Itu adalah skill tentang sales and marketing, tentang gimana cara jual dan bagaimana caranya memasarkan. Itu adalah sebuah skill yang tidak akan pernah mati, akan selalu dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau kita bekerja sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing, maka sebetulnya gampang sekali mengukur produktivitas kita. Lalu gimana caranya mengukur produktivitas kita sebagai seorang sales marketing? Yaitu adalah dengan cara berapa penjualan yang terjadi. Contoh, saya ngelamar di sebuah perusahaan misalnya. Saya minta digaji 100 juta. Tapi saya bilang begini, saya digaji 100 juta Pak, tapi Bapak nggak usah gaji saya sepeser pun kalau saya belum menghasilkan minim 500 juta untuk perusahaan. Gagah nggak? Kira-kira perusahaan mau nggak nerima saya dan gaji saya 100 juta ketika saya mengatakan nggak usah gaji saya kecuali saya udah menghasilkan 500 juta? Pasti mau dong, kan seperti itu. Makanya saya menulis buku ini, 69 Strategi Marketing and Branding. Kenapa? Karena dengan kamu membeli, membaca, dan mempraktekkan isi buku ini, ya kamu akan jago jualan, gampangnya gitu. Ketika kamu jago jualan, maka skill jualan ini bisa kamu bawa kemanapun. Kamu bisa bawa skill ini di bisnismu sendiri, kamu bisa bawa skill ini untuk bekerja untuk orang lain, atau minimal sejelek-jeleknya, kamu bisa praktekin buku ini dan kamu bisa jualan untuk produkmu sendiri atau menjadi reseller barang orang lain. Paling jelek, kamu bisa praktekin dan jadi reseller barang orang lain. Enak banget, kamu bisa menghasilkan 1 juta, 2 juta sehari, minim kamu menghasilkan 100 ribu sehari, atau sebulan 3 juta, itu investasi yang luar biasa dari buku ini. Kenapa? Karena buku ini harganya cuma 100 ribu. Kamu beli buku ini 100 ribu, dan kamu bisa menghasilkan 100 ribu per hari. Artinya apa? Dalam 1 bulan, kamu udah mendapatkan investmentmu kembali 3000%, 30 kali lipat. Dahsyat banget. Kalau mau beli, ini ada bukunya tersedia di Shopee sama di TikTok Shop. Saya akan taruh linknya di description video ini. Silakan kamu cek linknya. Kamu bisa beli buku ini di Shopee atau di TikTok Shop. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.